Tapi yang dikatakan dicap kafir oleh beliau ya kafir, kita nggak bisa bilang apa-apa. Memang sudah begitu ya. Hukum syar'inya ini bukan direkayasa, dan kita tidak bisa berbicara syariat dengan perasaan, nggak bisa. Hukum Allah ya hukum Allah. Kalau kita mau pakai perasaan, banyak yang kita tolak hukumnya Allah tuh. Hadis itu kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka harus mengikuti Al-Quran. Nah, adakah hadis yang bertentangan dengan Quran? Ada banyak. Kalau mau dibentur-benturkan, apa diantaranya? Surat Al-Isra ayat 15. Nah, ini kan Al-Isra nih ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami menyiksa suatu kaum sampai mengirim para rasul. Seorang rasul, rasulah. Adakah rasul yang dikirim ke Abdullah? Ada. Ke Abdul Muttalib? Enggak ada. Kalau anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan, saya ikuti, karena ini masalah gaib, saya akan ikuti apa yang diucapkan Nabi. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Tidak ada susahnya kalau ada dalilnya. Justru saya pingin ayah Nabi di surga, karena itu ayahnya Rasulullah SAW. Justru saya ingin ibunya Nabi di surga, karena itu ibunya Nabi SAW. Nabi sedih. Orang tua Nabi masuk surga. Mana dalilnya? 5. Yang pertama, Nabi itu berasal dari tulang sumsum yang suci, tulang sulbi yang suci. Tak mungkin dia berasal dari yang haram. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihir, keturunan Adnan, cucu Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi yang ngomong, aku dari yang suci. Dari rahim yang suci. Itu satu. Yang kedua, bahwa Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu masuk neraka. Yang dimaksudnya abi di situ bukan ayahku Abdullah, tapi yang dimaksud pamanku Abu Talib. Orang Arab biasa menyebut paman dengan abi. Begitu jawaban Mufti Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. 4. Nabi tak diizinkan berdoa di makam, bukan berarti kafir, karena ada 2 kasus tidak kafir. Nabi tak menyolatkan orang mati bunuh diri, padahal tak kafir. Nabi tidak ikut menyolatkan orang yang banyak utang, tidak kafir. Maka dalil mengatakan Nabi tak solat berarti kafir, batal dengan 2 ini. 4. Ayat lebih kuat. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum Rasul datang. Nabi Isa ajarannya sudah rusak. 325 Konstantinopel membuat sebuah konsili, namanya konsili Nisea di Nisea, Turki sekarang. 325 ajaran Muhammad SAW belum datang, maka mereka ini disebut dengan ahlul fatrah. Allah menyelamatkan mereka, disebut dengan ahlul fatrah. Pendapat yang kelima, ada 3 orang di akhirat tidak akan masuk neraka. Mereka berdialog dengan Allah. Orang peka, orang idiot, orang yang belum datang Nabi. Peka, kenapa kau tidak sholat? Aku tak bisa belajar Islam. Kan ada ceramah memang ada, tapi telingaku peka. Yang kedua, orang idiot. Yang ketiga, kenapa kau tak beramal? Nabi belum datang. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum datang. Aku tak tahu Islam. Ahlul fatrah. Itu pendapat yang kuat tentang ayah Nabi. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam. Kata orang sebelah, orang tua Nabi masuk neraka. Ayo gimana? Antum terima? Antum terima nggak orang tua Nabi bilang orang tua Nabi masuk neraka? Terima nggak? Kata dia ada hadisnya. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, begitu penyampaiannya. Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya, dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Dia nggak ngerti hadis ini. Ini orang yang ngomong orang tua Nabi masuk neraka, tamat Madinah loh Pak ya. Gak ada urusan ternyata mau tamat mana, kalau nggak ngerti adab kepada yang terkubur di Madinah itu, pulang-pulang tetap tidak beradab. Dia injak rumput-rumput, dia injak pasir-pasir yang dulu diinjak oleh Rasulullah. Terus dia mengajarkan kepada jamaahnya, orang tua Nabi masuk neraka. Seandainya benar orang tua Nabi masuk neraka, seandainya benar, tolong jaga hati Nabi. Seandainya hadis ini benar nih ya, jangan diungkit-ungkit. Cukuplah itu terdata, terinput dalam Sahih Muslim.
tapi kita tidak kalamkan. Betapa banyak hadis sahih, pemahamannya tidak sahih. Bahkan Quran yang pasti sahih itu pemahaman orang terhadap Quran tidak sahih, apalagi hadis Nabi. Ya, kalau ada orang bilang orang tua Nabi neraka, kita apain? Jangan ditonjok, Pak. Ya, diajarin adab ke Nabi. Ada yang mengatakan dengan perasaannya, Ustadz, bagaimana ibu Nabi masuk neraka sementara Nabi pernah di perutnya selama 9 bulan? Saya bilang dia punya jasa. Namun demikian Allah mentakdirkan, sebagaimana Allah mentakdirkan ayah Nabi Ibrahim masuk neraka jahanam. Padahal Ibrahim tidak muncul kecuali melalui air mani ayahnya. Iya atau tidak? Kemudian saya sampaikan juga bahwasanya jasa Abu Thalib lebih besar daripada jasa ibu Nabi. Ibu Nabi sekedar mengandung. Abu Thalib rela mati membela Rasulullah SAW sehingga tersebarlah dakwah tatkala itu. Namun tetap juga dia dalam neraka jahanam. Ada ayat surat Taubah, coba perhatikan ayatnya. Nyakitin Nabi itu bahaya. Walladzina yu'zuna Rasulullah lahum adzabun alim. Surat Taubah ayat 61. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah, walladzina yu'zuna Rasulullah, orang-orang yang menyakiti Rasulullah, perasaan Rasulullah, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Kita mendahulukan hadis daripada perasaan. Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya nggak berani. Nabi bilang di neraka. Jadi tidak semua riwayat yang zahir itu harus dipahami secara zahir. Mereka enggak nih, zahirnya begini. Enggak begitu cara memahami hadis. Kalau Nabi kemudian menghibur orang itu, kenapa ente kemudian menyakiti lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Enggak punya adab. Jadi baca hadis itu enggak pakai adab dia. Hadis itu kan riwayat. Jika berkaitan dalam akidah, maka adabnya disesuaikan dengan ilmu akidah. Kata orang sebelah, orang tua Nabi masuk neraka. Ayo gimana? Antum terima? Ini bukan provokasi loh ya. Ada Pak Polisi nggak? Mohon maaf, ini bukan provokasi. Antum terima nggak orang tua Nabi dibilang orang tua Nabi masuk neraka? Terima nggak? Kata dia ada hadisnya. Gimana jawabnya? Suruh dia bacain hadisnya. Anggaplah sekarang dia ada ya. Sekarang lagi jawab dia. Ini loh hadisnya. Ja rajulun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi seseorang lalu bertanya, "Aina abi?" Di mana abahku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah langsung kasyaf. Allah bukakan alam neraka dan surga. Dilihat-lihat daftar namanya nggak ada di surga. Jadi Nabi itu megang daftar nama orang surga. Daftar orang masuk neraka. Makanya Nabi tahu, wah, abah ente masuk neraka. Tapi kan nggak bisa ngomong kayak kita canda-candaan. Ini lagi serius, ini orang lagi serius. Karena dia mungkin beberapa hari mimpi bapaknya terus. Sedih gak orang ini? Sedih, maka dia buang muka. Falamma qafa, ketika dia berpaling pergi, Nabi panggil, wahai sahabatku sini. Nabi nggak tega ketika keceplosan menyebutkan rahasia masa depan, bapak ente masuk neraka. Nabi kemudian ingat, aku kan rahmatan lil alamin. Bisa nggak tuh di switch sebenarnya? Sebenarnya bisa aja Nabi kasih syafaat selesai. Cuma Nabi nggak boleh cerita begitu. Itu hukum takdir. Kalau pakai syafaat selesai sebenarnya. Syafaat itu bukan hukum takdir, Pak. Jadi antum kalau dihukumi pakai takdir mungkin masuk neraka semua, termasuk aneh. Tapi kalau pakai syafaat terbebas kita dari neraka. Maka minta syafaat itu wajib setiap hari dengan cara berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Oi fulan, jangan sedih, kira-kira bahasa begitu. Bapak aneh, bapak ente sama-sama di neraka. Supaya dia nggak sedih, bapak nabinya masuk neraka. Ya sudahlah, nggak usah sedih lah. Kira-kira begitu. Jadi Nabi tega nggak bikin orang sedih? Dia nggak ngerti hadis ini. Ini orang yang ngomong orang tua Nabi masuk neraka, tamat Madinah loh Pak ya. Gak ada urusan ternyata mau tamat mana. Kalau nggak ngerti adab kepada yang terkubur di Madinah itu, pulang-pulang tetap tidak beradab. Dia injak
rumput-rumput, dia injak pasir-pasir yang dulu diinjak oleh Rasulullah, terus dia mengajarkan kepada jamaahnya, orang tua Nabi masuk neraka. Kira-kira gimana? Jika sahabat ini sedih, Nabi lebih sedih nggak? Nabi hatinya lebih lembut, lebih halus, pasti Nabi lebih sedih. Seandainya benar orang tua Nabi masuk neraka, seandainya benar, tolong jaga hati Nabi. Seandainya hadis ini benar nih ya, jangan diungkit-ungkit. Cukuplah itu terdata, terinput dalam Sahih Muslim, tapi kita tidak kalamkan. Betapa banyak hadis sahih, pemahamannya tidak sahih. Bahkan Quran yang pasti sahih itu pemahaman orang terhadap Quran tidak sahih, apalagi hadis Nabi. Siap jaga adab ke Nabi, siap mengawal ulama-ulama kita yang membela Nabi. Ya, kalau ada orang bilang orang tua Nabi neraka, kita apain? Jangan ditonjok, Pak. Ya, diajarin adab ke Nabi. Ya, antum kayaknya udah siap aja nih mau perang. Jangan, ntar dulu perangnya nanti. Sekarang perang argumen dulu, perang adab. Ajarin dia adab. Ajarin dia, bilang ini, kalau ada orang ngomong orang tua ente masuk neraka gimana? Kalau dia mungkin terima kali ya, karena dia memusyrik-musyrikan abahnya kali. Kalau kita nggak berani, itu su'ul adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.